Jam terbang, Aku sebenarnya tadi pengen lanjut aja jatuhnya. Tapi Kak lanjut gimana? Kayak tahu nyanyi sambil jatuh gitu ya? diginikin gitu kan, diginikin gitu. Kenapa nggak gitu, Teh? Ya kan, aduh aku jatuh. Maksud aku, Karena memang bintang tamu hari ini cuman ada tiga. ya, Tiga-tiganya ini wanita-wanita hebat. Ya, para diva-diva semua ya. Penyanyi besar Indonesia semua. mereka ini tergabung dalam trio namanya Tiga Kembung. Kalau tiga kembung, Ikan kali ikan semua. Ini 3 bunga yang selalu menghasilkan bunga deposito. Dan Amin. tidak pernah redup, selalu harum. Amin. dari dulu sampai sekarang ya. Dari dulu sampai... Namanya tuh terus wah. Betul. Dari mana? Dari musim Dari musim durian. sampai musim semi. Kenapa guys? Bintang tamu yang satu udah ngomong gini, mau tampil nggak? Kalau nggak gue mau balik deh. Langsung aja ya. Ada insiden. Ya. Jatuh waktu momen konser Tiga Kembar. Siapa? Makanya kita hadirkan. Ini dia Ikke Nurjana. Lagunya kita banget ya. Iya. Lebih tepatnya kakak mungkin kak, hati ini selalu milikmu. Milik siapa kak? Dengarkanlah wahai Bukan semua lagu baru ini ya 2 kali ya. Kamu tuh cemburu banget deh kalau aku bicara tentang cinta. Milik yang punya dong Nasa. berdebar-debar. Debar-debar banget Kak. Karena ada yang memiliki, tapi bingung yang mana. Soalnya pada antri. Iya, jadi Nggak bingung pilih yang doang, mana. Tinggal pilih Ya, aja. makanya semua lagu cinta tuh kayaknya soundtrack hidupnya dia sekarang. Iya. Tapi kayaknya kalau kita dengar lagu tadi kayaknya ini bukan Ikke Nurjana deh. Apa? Tapi lebih ke Ikke Tiljana. Bener. Iya, Ya amin. Allah, mudah-mudahan Tiljan. Amin. Namanya Tiljana. Ya, Ika kami ucapkan terima kasih. Kemarin kita dengar kabar katanya jatuh ya waktu konser di panggung. Masa ya. sih? Coba kita lihat Maksudnya jatuh. gimana sih, Teh? Apa? Jatuh bangun. Keserimpet. Apa yang membuat Kak, ya? Iya, iya. Apa yang membaca? Oke. Emang iya Teh? itu sampai jatuh Kak, baru sampai bisa jatuh? awal lagu itu padahal Kayaknya ya. keserimpet Iya. baju ya Kak, keserimpet baju kayaknya. Iya, ini salah sih bareng Christina jadi jatuh bangun jadi. Iya, jadi ya itu karena faktornya adalah satu saya tahu baju kan kita kalau show gitu ada buntut-buntut panjangnya, terus memang agak licin Bajunya ya mewah lantainya. sih ya, Kak, ya. Bagus Tuh, banget bagus bajunya. banget. Cuman aku lagi nggak siap pas lagi belok gitu, ada yang masih nyangkut kena high heels. Ya, alhamdulillah. Selimpet langsung. Nggak sampai jatuh toh banget, tapi Ya. ya udah langsung lempar semua sepatu. Itu jadi sepatunya dilempar. Iya nggak dilempar, maksudnya ya udah. Ya maksudnya nggak pakai sepatu setelah itu. Nggak pakai. Aduh, berapa lagu nggak pakai sepatu di lagu itu aja? Dua. Dua lagu. Karena segmen itu 2 lagu. Oh, medley. Bener, medley. Oh. Jadi udah tuh aku lempar, bukan lempar ya, minta tolong sama kru. Udah, tapi kan itu kan Ya, lagu. amanin aja sepatunya itu Lagunya kan yang tadi tuh yang selalu milikmu kan gitu, yang berdebar-debar ternyata berdebar jatuh kan gitu. Terus habis itu ya udah karena aku udah dikejar durasi intro harus masuk, jadi aku Show must buru-buru. go on ya. Wow. Apakah ini Itulah penyanyi ya, geng. Iya. pertama kalinya Ikke Nurjana nyanyi di atas panggung dengan nyeker? Atau mungkin satu-satunya? Kayaknya udah lah, sering juga ya. Pernah sih. Pernah juga kejadian Pernah juga kayak gitu, harus kejadian. lepas sepatu. Harus lepas. Itu pokoknya ada beberapa. Tapi aku lupa, tapi nggak cuma sekali itu. Pernah sekali ada gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang punya jam terbang memang pasti tidak akan kelihatan Panik, ya? kayak panik atau gimana. Belum tentu kalau kita yang baru-baru maksudnya ya, belum tentu gitu. Kalau beliau-beliau ini pasti akan Mentalnya bisa udah menyiasati. mumpuni, Aki. Kan kadang-kadang ada orang yang panik tuh jadi lupa. Oh jadi masuknya di Iya. mana, Bingung jadi harus biar gimana. kan harus konsen kalau konser mah. Jam terbang, Aku bener. sebenarnya tadi pengen lanjut aja jatuhnya. Tapi Lagunya Kak lanjut gimana? Kayak tahu nyanyi sambil jatuh gitu ya? diginikin gitu kan, diginikin gitu. Kenapa nggak gitu, Teh? Ya kan, aduh aku jatuh. Maksud aku mau memanggil suamiku, tapi aku yakin dia pasti nggak akan datang. dia juga ke atas panggung butuh keberanian. Karena mungkin suami begitu, aduh nggak malu. Kita mau kasih lihat ini ada komentar-komentar netizen yang melihat ketika kejadian tersebut. Terlalu riwe, kayak nggak nyaman gaunnya, jadi performnya kayak gimana gitu. Sulit banget. Banyak gaya sih. Astagfirullahaladzim. Parah ini. Lain kali manggung di usia gini udah nggak usah pakai sepatu tinggi, intinya nyaman dan nggak bahaya. Ngatur loh. Iya, gaunnya ribet banget. Mana biasa tinggi
artis, nggak tinggi lagi katanya gitu. Biarin aja suka-suka orang dong. Ngatur-ngatur lu. Karena pernah minjem duit kita sama lu. Fashion. Kita itu artis loh, penyanyi loh. Mau pakai high heel kek, mau nggak pakai baju kek, mau gimana kek. Mau naik rijing kek. Iya, Keluar dari nanas. Kenapa kita wakili? Karena itu bisa terjadi di beda kita ya? ya, geng. Tuh kan, tuh. Kalau menenangkan. Sabar, Baca tenang. komentar-komentarnya nggak Teh Ike? Aku awal-awal baca, pas terakhir udah nggak baca lagi sih. Ya udahlah ya, lillahi ta'ala aja. Lagian kan itu bisa terjadi kepada siapapun. Betul. Iya, performer mah apapun bisa terjadi di atas. Ya ke King Nasar kali, King Nasar pakai high heels kan ya, bisa aja ya. Aku aja live 2 kali jatuh pernah. Pernah ya? Sekarang langsung ya Nasar ya waktu itu ya. Aku orang baru Kak Cici. Pernah 2 kali. Buat yang nggak percaya, ini dia tayangannya. Tapi dari Kak Cici sendiri menggunakan high heels itu nyaman nggak sih? Maksudnya Nih, kan ada sebenarnya ya, karena kan biasanya stylist yang menyediakan buat kita. Padahal kita sendiri kadang-kala karena saking nggak enakan orangnya mau nggak mau dipakai. Teh Ike sama Kak Cici gimana? Apa kayak gitu Kak? Ike. Teh Ike dulu. Oke, kalau aku high heels, kalau jujur aja, kalau hari-hari sih pasti pengennya yang casual, kayak cats dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau lagi kebutuhan panggung, apalagi bajunya itu panjang, Cantik bajunya. tiba-tiba kita pakai yang nggak high heels, kan nggak looknya nggak proporsional ya gitu. Jadi hanya untuk kebutuhan panggung, tapi sebisa mungkin sih kalau kecelakaan itu kan ya udahlah gitu ya, sesuatu yang kita nggak pingin. Betul. Tapi kalau high heels tuh untuk baju panjang wajib. Tapi sekarang aku lebih banyak pakai even pun high heels karena baju tutup, dia wedges tuh nggak sih? Iya, lebih bagus. Iya. Katanya saking traumanya sekarang nggak mau pakai sepatu heels, maunya pakai sepatu roda ya? Aduh. Lanjutlah. Tapi enak. Kalau wedges itu emang enak banget, apalagi kalau dimakan sama steak. Potato Beda. Itu beda. Ika kita mau kasih lihat, tapi banyak juga yang memberikan acungan jempol karena profesionalismenya ya. Ini nggak gampang loh, banyak orang responnya jadi kelabakan kalau penyanyi pendatang baru. Tapi ya namanya juga penyanyi senior ya. Ya. Lain kalau penyanyi sudah profesional, walaupun tergelincir tetap fokus dan suaranya tetap oke. Keren, sangat profesional. Beda artis yang udah tinggi jam terbangnya ya. Benar-benar profesional, nggak ada panik sedikit pun. Orang tulus dijaga Allah dengan senyum, sapa dan ikhlas. Amin. Komentar yang banyak, Banyak yang baik juga komentar yang banyak. bagus juga Tapi ada, sebentar, King, Kak. boleh maju? Kenapa? Kamu kan sering nyanyi ya. Iya. Seandainya Iya, King. kamu jatuh, apa yang akan kamu lakukan Dia ketika mau malah terjadi? goyang di bawah. Kalau model kayak aku kan memang agak error ya. Jadi kalau jatuh begitu aku langsung guling-guling dan macem-macem. Iya. Contoh. Misalkan keluar dari nanas, Jatuh. Ya, kalau Contohnya misalkan coba jatuh gitu. Marcel aja jadi contoh. Jatuh gitu jatuh ya. Aku langsung senam 1, 2. Kayak gitu. Kan nggak mungkin kalau TI begitu kan itu nggak mungkin. Iya. Apalagi kalau Kak Cici begitu. Bener. Orang tuh langsung gini. aduh pilates dia. Serem banget. Bener. Ada Kalau King pakai Nasar gaun bukan kan Nita nggak Thalia. Iya. Pakai gaun nggak Pakai mungkin. gaun jatuh Pak kan nggak Coba mungkin kalau kakinya. kalau kakak pakai gaun gitu langsung salto pasti. Ya kan Kak? Kalau Kak Cici atau TI ke salto Kamu kan. kalau jatuh gimana? Kalau aku jatuh pakai gaun ya, Iya. pakai gaun, terus jatuh keselipet gini, ya udah goyang. Nah, kalau tiba-tiba Teh, Apa? kalau tiba-tiba TI ke begitu, Ya, itu penonton yang ada di situ mereka langsung gini. Kabur ah. ya ini Ike Nurjanah. Apa gimana kan? Tapi untungnya nggak ada saya waktu itu. Kenapa emang kalau Kalau ada? kayak Teike jatuh waktu itu tek, seperti Sar ya, bukan jatuh dari panggung. Jadi jatuh dari mana? Jatuh tempo. Cicilan. Makanya, tadi kan puasa nggak boleh deket Kak Cici, takutnya Kak Cici punya masalah. Teh Ike tapi profesionalismenya sekali lagi kita acungi jempol ya. Terima kasih. Luar biasa cara merespon kejadian tersebut. Kali ini kita tidak akan ngomongin soal karirnya, tapi pengalamannya. Ini kita mendapatkan satu berita yang cukup mengejutkan dari seorang Ikke Nurjanah. Tak banyak yang tahu Ikke Nurjanah pernah diculik dan hilang di daerah berkonflik. Beneran Kak, diculik di Kak. daerah konflik? Itu zaman dulu banget sih. Dulu kita masih bergabung sama Timur Timur. Oke, Jadi kita masih bergabung. Adalah di salah satu acara stasiun TV gitu. Terus kita di sana syuting dengan Tentara Nasional Indonesia. baik. Jadi di sana ada acara ramah tamah, ada acara makan malam dan sebagainya.
karena umurku dulu masih 15 gitu tahun, jadi di acara SMA formal ya? SMP ya. Terus SMA kelas 1 ya, lupa lah aku. Terus dia acara malam aku nggak ikut, aku di hotel. Terus aku stay di hotel karena aku satu grup sama Ken Dedes dulu. Aku main lah sebenarnya ke kamar sebelah sama Mbak siapa ya, Mbak Tia, Mbak Ati gitu. Mama, aku nggak izin. Karena aku nggak izin, Mama pikir ini anak saya di mana? Karena waktu itu masuk ke sana kita harus jagain tentara, di belakang sudah ada pasti pengamanan dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan kemana-mana emang harus rapor. Namanya masih kecil, saya jalan aja. Dicariin lah di acara formal pun dicariin lah. Saya di mana? Iya gitu deh kira-kira. Dulu zaman, Masya Allah, zaman Pak Panglimanya tuh Pak Tri ya, Pak almarhum. Berarti masih era Pak Harto? Masih zaman dulu. Udah tuh heboh pada nyariin, terus habis gitu saya tuh ucuk-ucuk balik lagi ke kamar. Orang lagi heboh nyariin saya, takut kenapa-napa. Saya masuk ke kamar. Mah, kamu dari mana? Dari tempatnya Tante Ati atau siapa gitu. Kamu dicariin semua orang, kamu pikir kamu diculik gitu-gitu, aku diomelin. Karena di sana daerah konflik dan memang aku nggak tahu kalau harus kemana-mana tuh harus dikawal. Dan soalnya kalau gini, bapak-bapak yang Pak tentara yang setiap pengawal kita tuh selalu bilang, iya Mbak di belakang ada ransum, di belakang ada ransum. Aku pikir ransum beneran, itu pasti ada senjata, gitu. Jadi keluguan aku itulah yang membuat aku disangkain hilang. Bukan diculik, cuman nggak ngasih kabar kalau lagi main. Ya, tapi kan pasti orang nyangkanya diculik karena daerah konflik. Gitu. Jadi Malah, alhamdulillah. Ya malah kalau kita berdua yakin pinginnya bang culik aku dong. Kalau Makanya itu kan, diculik. kalau itu kan kakak. Iya, King. Kalau kakak jangan ngajak-ngajak aku dong. Kakak mau diculik sama yang mana sih? Siapa yang lagi nonton tuh bilang dong, sama yang lagi nonton. Mau bilang apa sama yang lagi nonton? Ya semua cowok juga nonton aku. Ike, ini juga kita punya satu berita pengalaman seorang Ike Nurjana. Selain diculik, yang katanya diculik, walaupun tidak diculik, ini juga pernah kejadian. Ike Nurjana alami pengalaman pahit saat manggung. Ditimpuk oleh penonton dari Soraki karena tak mau joget. Masa sih teh? Karena nggak mau joget. Kamu ya. Bukan saya teh. Bukan, cuman waktu barang hilang Beneran kak saya. ditimpuk pakai apa? Aqua. Aqua. Ulang. Maaf. Gak apa-apa, kami memang bekerja sama kok. Nggak apa-apa kalau begitu harus adil. Amidi sama Le Mineral harus kita sebut juga. Disebut biar adil. Ya, nggak enak dong sama Nestle sama Fiji. Berani banget ini. Biar adil ya. Jadi netral ya. Netral. Teh masa sih teh Nasar zaman dulu tuh di panggung kan aku bukan, jujur aja aku bukan besar di panggung. Jadi ada di panggung itu beban mental juga buat aku. Dan mohon maaf, mungkin zaman dulu itu harusnya seksi-seksi ya, gitu ya, mohon maaf ya. Tapi aku pakai bajunya mungkin buat dia kesopanan dan nggak umum lah. Maksudnya nggak umum buat mereka ngelihat di panggung seperti itu gitu. Terus konsepnya kan pasti kalau dangdut banyak cowok dong di depan, ya kan gitu. Nggak umum, terus aku, ya pokoknya secara keluguan, mungkin kostum atau segala macam, aku tidak sesuai ekspektasi mungkin. Gitu. Aku tidak sesuai ekspektasi. Ya dia udah, ya diterima aja itu latihan mentalnya di panggung, bagaimana harus berkomunikasi dan bagaimana akhirnya harus menenangkan panggung itu gitu. Jadi itu adalah jam terbang aja tuh. Belajar lagi gimana caranya menguasai mereka tanpa harus menuruti mereka. Tapi beneran sampai dilemparin gitu? Lemparin bener sih enggak gitu ya. Biasa kan kalau di panggung tuh suka ada yang mabuk. Nontonnya campur mabuk. Oh, disurakin gitu? Ya kalau sorakin begini, goyang. Masa gitu? Goyang dong. Goyang. Goyang dong. Iya betul. Iya kan. Kalau Apalagi kalau lagi zaman-zamannya Iya, betul. itu kan rokok, itu kan promo. Iya, gitu. Kalau kita nggak goyang kan, Goyang Mbak. Si Karen kemarin nyanyi diteriakin juga, bukan goyang. Kuyang. Palanya doang. oh iya. Ike, ini juga ada satu hal yang Teh Ike baru dapatkan beberapa waktu terakhir ini. Oh ini Teh Ike maksudnya yang memberikan ucapan yang begitu manis kepada suami tercinta. Selamat ulang tahun my husband Edgar Lifood. Sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusan, banyak rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. I love you so much and ever and ever.
Fotonya tuh kayak soundtrack ya. Coba naikin lagi fotonya buat sobat Amia Soundtrack lihat. apa ya? Keren. Soundtrack sinetron terus lagunya Terima kasih emak. Terima kasih. Iya apa sih? Enggak. Gitu. Apa tuh? Kalau ini kok soundtracknya bukan itu. Gimana? Gudang Gula Jaya. Tapi udah jadi WNI suaminya kak? Udah. Kok kamu tahu sih dia warga negara asing? Iya Charlie Put kan? Ya. Ngomong-ngomong tentang ulang tahun ini kan Bukan libur. ucapkan ulang tahun. Apa ada kado spesial nggak buat sang suami? Ajak ke ini aja di villa. Mana ke Dufan kak? Kumpul keluarga ya? Kumpul keluarga. Suka alam soalnya kan dia. Jadi kita kumpul keluarga, camping dan ya udah. Enak banget ya itu. Tapi Teh Ike tuh emang suka camping ya. Aku baru tahu apa karena semenjak nikah sama suami yang ini jadi sukanya camping, sukanya alam gitu. Aku sering lihat di IG tuh. Jadi kalau aku sama Carly tuh aku baru menangkap bahwa aku suka alam. Iya. Dulu kita nggak pernah sempet ya. Kalau suka alam kenapa tidak menikah dengan alam? Alam Itu alam Badukun. dukun. Itu alam badut. Sedang ngobatin pasiennya itu. Astagfirullahaladzim. Aku baru tahu. Iya, awalnya sepedaan kan. Sepedaan terus kita kan selalu ke wilayah Bogor dan sebagainya, naik. Terus tiba-tiba kita mencoba untuk, kayaknya lucu ya, abis camping terus kita sepedaan. Dapatlah momen kita sepedaan sambil camping, abis itu aku ketagihan. Happy. Iya. Seru gitu loh, nyenengin gitu. Kalau menyatu dengan alam begitu enak. Kalau sibuk, belum masih sibuk kan? Jadi Itu kalau Rian yang sibuk, suka naik Aku suka gunung, naik Rian. Ya, terakhir Gunung Sahari. Naik jalan dong itu. Nah, Ika, terima kasih banyak ya. Bahagia selalu sama suaminya ya. Amin, terima kasih. Di segmen berikutnya kita akan menghadirkan satu personil lainnya dari 3 kembang yang sayangnya tidak dipilih oleh seorang Cici Paramida tadi ya. Christine akan hadir hanya di Pagi-Pagi Ambiar.